Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, tidak selalu mudah bagi kita untuk menegakkan kebenaran. Sebab tindakan untuk menegakkan kebenaran itu sangat berisiko, apalagi ketika berhadapan dengan kekuasaan. Itulah yang terjadi pada diri Yohanes Pembaptis, seperti kita dengarkan dalam Injil hari ini. Karena berpegang teguh pada kebenaran, maka Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang telah memperistri Herodias, istri saudaranya Filipus. Teguran Herodes ini menyebabkan Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis, yang kemudian melampiaskannya dengan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, sebenarnya Herodes segan kepada Yohanes Pembaptis. Ia mengalami pergolakan atau pergumulan batin antara berpegang teguh pada kebenaran atau mengikuti ambisi nafsu kekuasaannya. Tetapi karena ia telah berjanji kepada putri Herodias di hadapan tamu-tamunya, maka dengan kekuasaannya ia merestui permintaan dari Herodias, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, ada ungkapan berbunyi seperti ini: meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, kebenaran akan mengalahkannya. Seperti kata dari Profesor Saetapi, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada diri Herodes, seperti kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Ketika mendengar bahwa Yesus tampil di hadapan umum, Herodes menyangka bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya. Ada rasa takut, ada rasa tidak tenang di dalam dirinya atas kesalahan yang telah dilakukannya pada masa lalu, ketika dengan kekuasaannya ia merestui permintaan Herodias, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, itulah yang juga dialami oleh Santo Paulus Miki dan kawan-kawan para martir di Jepang. Mereka tidak takut pada kekuasaan. Mereka tidak gentar menghadapi pemerintahan pada saat itu. Mereka berpegang teguh pada kebenaran Injil, meskipun karena kebenaran itu mereka harus kehilangan nyawanya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan Injil hari ini memberi dua pesan penting untuk kita. Yang pertama adalah kita diminta untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, untuk selalu menyuarakan kebenaran meskipun sangat berisiko, sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil pada hari ini, dan juga seperti kesaksian hidup yang telah ditunjukkan oleh Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Yang kedua adalah kita diminta untuk terbuka dan bersedia untuk menerima teguran, meski
meskipun seringkali teguran itu menyakitkan. Tetapi biasanya teguran itu bertujuan untuk kebaikan diri kita. Karena itu ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus hari Jumat pertama pada hari ini, sekaligus juga pada peringatan Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, supaya melalui inspirasi Injil hari ini dan kehidupan dari Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, kita sungguh-sungguh bisa berpegang teguh pada kebenaran, membuka diri kita untuk bersedia juga mendengarkan koreksi bagi kebaikan diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.